Ya, selamat sore, siapa? Atlet tenis sama siapa? Vivi 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 lengkapnya? Supartini. Supartini ya, ya. Vivi Supartini. Jadi katekisasi itu adalah pembekalan atau pembelajaran atau apa ya? Namanya pendalaman. Nah, sehingga orang percaya atau orang Kristen diharapkan itu mendapat bekal sebelum menerima sesuatu. Nah, kalian akan menikah, akan diberkati, maka itu perlu dibekali ya, perlu disangoni supaya orang kemudian paham tentang apa itu pernikahan dan sebagainya. Maka perlu dipersiapkan ya. Ya mungkin orang sudah bisa menduga-duga seperti apa, tapi pembekalan itu penting supaya nanti menjadi apa ya, bekal supaya waktu menjalani nikah itu tidak merasa bimbang, ragu, tapi mantap. Nah, apalagi pernikahan Kristen itu pernikahan sekali untuk selamanya ya, harus dipegang teguh dengan setia, dengan ketulusan hati dan dengan sukacita. Nah, itu dasarnya ya. Maka hari ini kita akan membekali kalian untuk pemberkatan nikah nanti. Nah, sebagai landasan firman Tuhan supaya kita paham sebetulnya panggilan orang Kristen atau orang percaya dalam pernikahan itu apa? Nah, mari dibuka dulu. Jadi kitab Kejadian. Ya, kitab Kejadian. Pasal 2 ya, pasal 2. Ayat 18. Coba baca dulu Mbak Vivi. Kejadian 2 ayat 18 ya. Ya. Sing banter. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya. Jadi dalam Kejadian 2 ini Tuhan berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi memang Allah waktu menciptakan Adam Hawa, ini secara teologis ya, bukan historis tapi teologis, bahwa memang Allah menyadari manusia itu harus punya penolong, punya teman. Tidak mungkin sendirian ya kan. Tidak mungkin kita itu semua sendirian. Pasti membutuhkan pertolongan orang lain. Nah, di keluarga itu justru kemudian orang memutuskan menikah itu karena butuh penolong. Nah, selama ini yang kamu rasakan Mas Alfred tenis, kamu bisa nggak semuanya dilakukan sendirian? Mungkin nggak? Nggak mungkin kan. Mbak Vivi? Nggak mungkin ya. Misalnya pada waktu senang dilakukan sendirian bisa nggak? Kalau orang senang-senang kan tertawa. Nah, mesti harus punya teman tertawa. Nah, kalau tertawa sendirian, di mana-mana tertawa sendiri kan malah jadi orang gila kan. Berarti butuh teman. Jadi artinya orang tuh diciptakan Allah tidak mungkin sendirian. Nah, karena itu Tuhan berfirman tidak baik kalau manusia itu sendirian. Aku akan apa tadi? Menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Nah, jadi suami istri dalam konsep pernikahan Kristen itu adalah mitra, penolong yang sepadan. Sepadan itu apa tuh, kata lainnya apa? Sepadan, sama, sederajat ya kan. Jadi nggak ada yang lebih tinggi, tidak ada lebih rendah derajatnya. Itu yang harus diingat. Maka dalam pernikahan Kristen itu suami istri kedudukannya sederajat, nggak ada yang lebih rendah, nggak ada yang lebih tinggi, sama sederajat, sama-sama dikehendaki Allah sebagai penolong yang sepadan. Nah, ini suami dan istri. Nah, tapi
Ini penolong yang sepadan. Nah, masalahnya kalau misalnya hewan bisa enggak jadi penolong manusia? Bisa enggak? Ya bisa, contoh kuda toh. Kuda menolong manusia untuk apa? Narik dukar kan. Sapi nolong manusia untuk membajak sawah. Tapi itu sepadan dengan kita enggak? Yo enggak, dia hewan, dia enggak bisa diajak ngomong, enggak bisa diajak mikir. Nah, tapi istri atau suami itu penolong yang sepadan. Nah, karena sepadan kan setara, tidak ada lebih rendah, tidak ada lebih tinggi. Maka dalam kehidupan pernikahan Kristen, nah yang jadi kepala rumah tangga siapa? Laki-laki atau perempuan, ayah atau ibu? Ya, tapi bisa enggak suatu ketika perempuanlah yang jadi kepala rumah tangga? Coba bisa enggak? Sangat bisa. Kenapa? Maaf ya, ketika misalnya suaminya sakit, nggak bisa bekerja, nggak bisa apa-apa, yang menjadi kepala rumah tangga siapa? Kan istri. Jadi di sini itu menurut ayat Alkitab, kepala rumah tangga itu bukan kedudukan tapi peran. Karena tadi apa? Sepadan. Penolong yang sepadan. Jadi waktu suami perlu ditolong karena sakit, yang nolong siapa? Ya harus istrinya. Termasuk sebaliknya, waktu istrinya sakit, yang nolong suaminya. Maka saya tanya lagi, kalau begitu dalam urusan rumah tangga, misalnya mencuci, itu tugasnya siapa? Mencuci pakaian. Istri. Oke, kalau kemudian cari uang atau katakanlah yang agak berat itu misalnya mencangkul, tugas siapa? Suami toh. Nah, tapi misalnya istrinya sedang sakit, hamil tua, yang nyuci harus siapa? Nah, berarti kan bukan berjenis kelamin perempuan nyuci itu kan, bisa siapa saja. Termasuk maaf, misalnya ngomong anak, tugas siapa? Ngomong anak. Tugas perempuan atau tugas laki-laki? Bersama. Iya, karena penolong sepadan ya bersama-sama. Jadi bukan karena wah kamu kan perempuan tebu sudah itu tugasmu, aku nggak mau tahu, nggak bisa ya. Nah, kecuali ada kodrat yang nggak bisa diganti apa? Ya memberi ASI. Ya kan ASI kan punya cuma ibu. Tapi kalau membuat susu, ayah kan bisa, susu kaleng, susu instan kan. Jadi jelas ya ini penolong yang sepadan. Justru itu ketika satu lemah harus ditolong. Tidak juga termasuk dalam hal iman. Nek suaminya kendu, yang perempuan ngapain? Ya, mengencengi, mengajak, mendorong, memotivasi supaya imannya kuat lagi. Sebaliknya kalau istrinya mungkin sedang patah semangat, sedang tidak berdaya, ya harus dikuatkan secara iman. Namanya penolong yang sepadan. Jelas ya? Nah, itu nanti terasa justru kamu bukan pada masa-masa menikah di usia awal-awal. Enggak. Karena masih sama-sama kuat kan? Tapi nanti pada masa-masa kamu semakin tua, udah anak gede-gede, punya tuntutan biaya yang banyak, ya kan? Tidak hanya sekedar kasih makan minum susu, tapi nanti kan ngapain? Yang paling berat itu ngedek anak diapain? Cuma dikasih makan tok? Apain? Di ngapain? Ya sekolahin, ya kan? Kamu kan kan anaknya 3 sudah toh? Masa mau cuma SD saja kan enggak ya? Sebisa mungkin setinggi mungkin ya. Nah, sekarang ini kan banyak fasilitas, misalnya KIP ya toh, atau apa, itu kan dimanfaatkan saja supaya anak itu mendapat pendidikan yang setinggi mungkin gitu ya. Jelas ya. Jadi ketika Adam Hawa itu diciptakan, mereka sebagai penolong yang sepadan, yang setara, maka harus bekerja sama ya. Oke, yang berikut. Nah, setelah Allah berfirman gitu, silakan apa dibaca ayat 16-17.
Tadi berapa? 18. Maaf, sekarang 16-17 dulu, kembali ke awal. Apret ya, 16-17. Lalu Tuhan Allah itu ketemu nggak? Atau yang pakai yang gede nih? Kalau kecil. Lalu Tuhan Allah memberi Perintah itu kepada ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya, jadi ini ceritanya di Kejadian 2 ayat 8 sampai ayat 25 itu kan Allah menciptakan Adam itu kemudian ditempatkan di sebuah taman bernama Taman Eden, ya kan? Dan itu dilengkapi dengan berbagai pohon yang enak dimakan buahnya. Tetapi ada pohon di tengah-tengah namanya pohon kehidupan, dan satu pohon namanya pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, diberi perintah semua buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi hanya satu pohon, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, tidak boleh engkau makannya. Sebab pada hari engkau makannya, pastilah engkau mati. Nah, jadi Allah itu sebetulnya waktu menciptakan Adam itu sudah bukan berarti kok orang dipelihara, sudah dilengkapi, sudah dicukupi lah, diberkati. Jadi tidak ditempatkan di tempat tanah yang kosong, enggak. Sudah dilengkapi, sudah dipelihara berbagai pohon-pohon dengan buah-buah yang boleh dimakan. Nah, artinya apa? Sebetulnya Allah itu pasti melengkapi setiap keluarga yang punya keputusan untuk menikah. Jadi nggak usah khawatir. Nah, orang Jawa bilang angger ana dina ana upa. Pernah dengar Alfred? Asal ada hari ada upa tuh sebutir nasi. Jadi orang Jawa punya keyakinan selama hari itu masih ada, pasti rezeki itu akan datang. Nah, itu kan sebuah pengharapan, sebuah iman yang besar oleh orang Jawa. Itu harus diyakini juga oleh kamu. Jadi selama kamu sungguh-sungguh beriman, kemudian percaya, lehdo bebrayatan juga dengan tekun, pasti akan dicukupi. Tapi ya asal mau bekerja, itu jalannya banyak saja. Nah, tetapi harus diingat dalam firman ini kita dituntut untuk taat. Semua boleh dimakan, hanya satu buah pohon yang tidak boleh dimakan, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sebab pada waktu engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, maka keluarga dituntut untuk taat ya. Taat dalam apa ya? Beribadah, bersyukur. Nah, selama ini kan mungkin kamu masih kendu tuh, dikencengi ya. Nanti anak-anak ya disegepi. Sebab leh nanam ke iman, nanam ke memberi warisan iman pada anak-anak kan lewat orang tuanya, ya. Termasuk rasa syukurnya dirutinkan ya, dalam hal persembahan, membaca Alkitab, berdoa itu harus dirutin. Bahkan hari-hari tertentu misalnya hari ulang tahun anak-anakmu, ingat nggak hari ulang tahun anak-anaknya? Diingat-ingat semua ya, dijak kumpul sembahyang, berdoa, raketong sederhana. Mungkin sekedar makan bareng, makan mungkin mie ayam bareng-bareng, itu kan momen yang penting kan. Itu ngajari anak supaya taat. Taat. Ternyata Tuhan gitu, mengajak untuk menaati firman Tuhan. Nah, itu implementasinya. Itu penerapannya ya. Mungkin nanti ulang tahun pernikahan, ya kecil-kecilan, kumpul berdoa. Mungkin ada duit ya, bulan kemana makan bareng atau kemana, itu kan mengingat kembali akan kebaikan Tuhan ya.
Nah itu setelah diperintah itu kemudian Allah melanjutkan firman-Nya. Coba dibaca Vivi. Ini ayat 19 sampai seterusnya. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Nah, sebentar. Jadi semua makhluk kecuali tumbuhan dan alam lainnya itu dibuat dari tanah. Hewan-hewan dibuat dari tanah. Dan yang menamai siapa? Adam didatangkan. Ya, terus manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong tidak menjumpai penolong yang sepadan. Hewan-hewan tadi kan saya bilang bisa jadi penolong, tapi nggak jadi penolong yang sepadan. Mungkin Adam pikir ya itu kok kayak manusia, kok jalannya tegak macam-macam, tapi kok nggak bisa ngomong, monyet, ya kan? Bukan sepadan, nggak menemukan penolong yang sepadan. Terus lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Terus Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Terus Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah itulah awal mulanya Allah menciptakan perempuan, seorang istri, pasangan Adam. Itu bukan dari material lain. Kalau tadi kan Adam dari tanah, hewan tumbuhan dari tanah. Nah tapi ketika Hawa diciptakan, bukan dari tanah, tapi dari apa? Tulang rusuk Adam, dibuat tidur. Nah tidur itu sebuah kondisi kelemahan manusia. Jadi artinya setiap orang itu pasti punya titik lemahnya, termasuk laki-laki. Nah Adam tertidur, dibuat tidur. Jadi laki-laki hati-hati, atau ayah itu hati-hati, atau suami hati-hati, karena punya kelemahan. Kelemahannya laki-laki tahu nggak, Apret? Laki-laki itu kalau dia banyak duit, banyak gaya, maka itu jadi kelemahan. Pasti kalau banyak duit, banyak gaya, pasti jatuh dalam apa? Dosa kan? Main judi kah, main mabuk kah, main perempuan kah, kan itu tuh seperti itu. Itu kelemahan laki-laki dalam hal uang. Tapi tahu nggak kelemahan perempuan, Vivi? Laki-laki kan kelemahannya pada waktu banyak duit, ya kan? Pasti royal kan? Tapi kalau perempuan kelemahannya pas apa? Tahu nggak? Ini hati-hati juga ketika tidak punya duit, ya kan? Banyak sekarang cerita di medsos orang jual diri karena nggak punya duit kan? Nah, kan tergiur duit banyak, orang ngelakuin apa saja demi uang. Nah, tidur itu sebuah kondisi kelemahan. Nah, maka Allah kemudian mengambil tulang rusuk dari Adam, membentuk seorang perempuan, dan kemudian menutup tadi bekas tulang rusuk yang diambil dengan daging. Artinya apa? Walaupun laki-laki punya kelemahan, Allah akan menutup kelemahan itu dengan kehendak Allah, daging. Nah, ketika Adam melihat seorang perempuan yang diambil dari tulang rusuknya, dia berkata apa? Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Artinya apa? Seorang istri bagi pernikahan Kristen itu bukan siapa-siapa lagi. Dia adalah darah dagingnya sendiri, tulang dagingnya sendiri. Nah, konsekuensinya apa, Kak? Coba. Maaf, misalnya Mas Albert suatu ketika karena kilap, marah, tidak terkendali, maaf ya, suatu ketika sampai memukul Vivi. Sebetulnya yang disakiti siapa sebetulnya? Iya, kamu sendiri kan. Itu dia
kan dia daging-dagingmu sendiri. Dan sebaliknya kalau Vivi misalnya menyakiti, nah biasanya laki-laki itu kalau disakiti badan nggak apa-apa, masih, tapi kalau disakiti hati itu paling nggak kuat laki-laki itu ya. Itu sama, yang disakiti adalah diri sendiri. Jadi keduanya harus saling menjaga, harus menjaga supaya hatinya tidak terluka, hatinya terhibur, hatinya kemudian terus sentosa dan damai. Nah maka dalam keluarga kalau punya kesalahan harus ngapain segera antara suami istri. Coba sekarang ini kamu sudah pernah nggak mengeluarkan kata maaf, minta maaf ke istrimu? Sudah pernah belum? Pernah. Sekali, seringkali atau ogah-ogahan, atau ya pokoknya tulus saja mengatakan gitu, atau terpaksa? Jujur aja. Kadang terpaksa. Ya, Vivi pernah, saya minta maaf mas atau apa gitu karena sesuatu yang dilakukan salah, atau meneng baik, ngerti pokoknya anggapnya bisa dimaafkan gitu? Belum ya. Nanti dikulinake, termasuk maaf suatu ketika kamu mendapat sesuatu yang menyenangkan apapun bentuknya, bilang terima kasih gitu, pernah? Langsung terima kasih ya Dik, terima kasih ya Mas, itu pernah? Dikulinake, dibiasakan. Kenapa? Itu akan mendidik anak-anak juga untuk mudah berterima kasih. Misalnya anak kamu suruh, Dik ambilkan handuk, kamu bilang meneng baik. Ya harus terima kasih ya Dik gitu. Atau misalnya kamu nggak sengaja nyampar kakinya anak, maaf ya Dik gitu. Jadi kata maaf, terima kasih harus selalu dibiasakan supaya apa, itu membuat orang menjadi merasa bagian dari hidupnya. Kan kalau mengasihi, yang dikasih siapa? Kan istrinya sendiri dan suami sendiri. Maka Adam berkata, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari daging, bagian dari hidupnya sendiri, ya kan? Nah, dan yang berikut, bentar. Oke, sekarang bagian terakhir di sesi ini ya. Sekarang kembali ke kejadian 1. Nah, saya akan bertanya, menurut kamu apakah menikah itu adalah perintah Allah? Ya, coba menurut kamu, Mas Apret atau Mbak Vivi, orang menikah itu apakah suatu keharusan? Vivi, jawab dulu. Apakah nikah itu suatu keharusan? Bukan kawin lo ya. Nikah suatu keharusan enggak? Jawab dulu, salah atau enggak nanti urusan belakang. Vivi, keharusan. Apret? Harus. Orang harus menikah ya. Oke, yuk kita baca firman-Nya. Tadi siapa Vivi ya? Sekarang Apret, tolong baca Kejadian 1 mulai ayat 26. Mari Mas Apret. Atau pakai ini agak gede. Nah, biar rak senunuan. Sorry. Kejadian 1 ayat 26. Ya, silahkan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Terus 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, stop dulu. Jadi dipastikan ayat Alkitab ini mengajarkan pada kita bahwa secara teologis, secara imaniah, Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan itu menurut gambar dan rupanya.
Jadi diciptakan bukan tanpa alasan, tapi menurut gambar dan rupanya. Itu apa? Menurut citra Allah atau wajah Allah. Jadi memiliki sifat-sifat Allah. Apa itu? Ya mengasihi, apalagi peduli, menolong, ya kan, memelihara. Ya, kemudian apa ya, termasuk menciptakan, berkreasi, ya sifat-sifat baik Allah. Jadi kamu itu sebetulnya memiliki wajah Allah atau sifat-sifat dari Allah. Hanya nanti ketika manusia jatuh dosa karena nggak setia, ya nanti minggu depan wajah Allah itu menjadi rusak atau sifat-sifat Allah menjadi rusak. Jadi yang ada bukan kasih lagi, bukan memelihara lagi, bukan peduli lagi, bukan memaafkan lagi, bukan menolong lagi. Tapi coba amati keluarga sekarang, keluarga modern. Seperti yang di sinetron-sinetron. Adanya apa? Kalau sinetron kamu lihat adanya apa? Pertengkaran, ya toh? Rebutan suami, rebutan istri, panas-panasan harta, ya kan? Itu kan jadi rusak wajah Allahnya. Nah, kamu dipanggil sebagai keluarga Kristen itu harus mengembalikan wajah itu. Jadi supaya di keluargamu nanti itu ya damai sejahtera, penuh kasih mesra, saling maafkan, tadi itu saling menolong, kemudian saling melihara, peduli pada anak-anak, ya, mengasihi seutuhnya. Nah, tapi apakah itu sebuah perjalanan yang mudah? Enggak, tantangannya besar, berat. Ya kalau pas keluargamu pas lancar-lancar duitnya, ya mungkin bisa bahagia toh. Tapi sudah anak-anak sakit, ya, saya sebentar tak jawab. Lanjutkan ya. Jadi Allah itu dalam menciptakan kita tuh sebagai citra Allah atau wajah-wajah Tuhan. Maka dalam keluargamu nanti juga harus terus berupaya begitu agar hidup damai. Nah, justru kesulitannya itu ketika keluarga kita banyak tantangan. Ya pas anak sakit, duit sulit, ya kan. Jangan sampai citra keluarga kita rusak. Ya jadi nggak bisa tersenyum lagi, cemburu terus, nggak boleh. Karena apa? Karena harus dihadapi dengan sukacita supaya wajah Allah itu kemudian terus terpancar dengan baik. Nah, dampaknya kira-kira baik nggak ke anak-anak kalau ayah ibu menghadapi ekonomi itu tapi dengan cemberut, kira-kira berdampak ke anak-anak apa? Dampaknya apa coba? Bisa bayangkan. Misalnya kamu ngomong ke Vivi, "Dek, utang kita kok belum kalong-kalong tuh, besok banknya kemari," di depan anak-anak, kira-kira berdampak enggak? Baik enggak ngomong gitu di depan anak-anak? Enggak baik, ya jangan. Belum waktunya, ya, belum waktunya. Jadi diomongkan berdua supaya anak-anak jangan sampai kemudian mengerti apa pergumulan orang tua yang berat-berat jangan dibuka. Sebab apa? Mungkin dampaknya apa kira-kira? Dampak mereka apa? Misalnya waktu sekolah. Jadi anak yang misalnya minder, mungkin betul minder, kurang percaya diri itu ya. Nah, jadi wajah Allah juga perlu dicerminkan di anak-anak, biar anak semangat, tidak patah semangat. Jadi kalau misalnya kamu bertengkar, ya jangan sampai kerasa di depan anak, selesaikan dengan baik di tertentu. Kan pasti orang namanya berumah tangga pasti kan punya perbedaan ya, omongkan baik-baik gini itu ya. Seperti itu. Jadi itu sebagai citra Allah. Nah, tadi menjawab pertanyaan saya, apakah orang menikah itu adalah sebuah keharusan? Tadi saya bilang, kamu jawab apa? Harus ya. Yuk baca sekarang Apret ayat 28. Allah menciptakan mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara,
dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, tak ulangi ya. Firman-nya piye? Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Nah, ini seringkali dipakai sebagai ayat dasar perintah untuk menikah. Berarti sama seperti kamu tadi, ketika saya tanya apakah nikah itu sebuah keharusan, kau jawab harus. Nah, mari tak duduhke. Firman ini secara teologis diberikan kepada Adam dan Hawa sebagai sebuah pasangan, sudah sebagai sebuah keluarga. Karena mereka sudah berkeluarga, diperintah beranak cucu. Jadi bayangkan, nek laki-laki bujang diperintah beranak cucu, dia bisa nggak beranak cucu tanpa menikah? Saya ulangi, perhatikan. Andai perintah beranak cucu itu diberikan pada laki-laki bujangan, bisa nggak dia beranak cucu tanpa menikah? Ya bisa toh ya. Asal di laki-laki normal kan menghamili orang bisa. Ya enggak? Jadi perintah ini diberikan hanya untuk yang sudah menikah kon beranak cucu. Lah kok nek bujangan diperintah beranak cucu rasa nikah. Jadi perintah ini bukan dasar untuk menikah, bukan perintah untuk kon menikah, tapi perintah bagi keluarga untuk boleh beranak cucu. Jadi nek ngono, menikah itu bagi orang Kristen secara teologis ajaran itu sebuah pilihan. Nah, pilihan. Jadi Apret boleh milih nikah, boleh tidak. Nih kamu udah terlanjur punya anak, kan kasihan anakmu, harus dinikahkan. Tapi orang kawin-mawin bisa, kan punya anak juga kamu kan, ya enggak? Nah makanya dalam Kristenan ada yang namanya orang selibat, tidak menikah. Contohnya apa? Contohnya siapa yang memutuskan tidak menikah selama hidup? Ya Romo, suster kan. Nanti pertemuan besok akan saya berikan penjelasan. Jadi nikah itu sebuah pilihan. Orang boleh menikah, boleh tidak. Kalau menikah ya perintah ini berlaku untuk kamu. Tapi bagi yang nggak menikah nggak berlaku. Ya karena nek ngono kan do beranak cucu terus ora do nikah engko. Kan kumpul kebo itu namanya. Atau kawin-mawin kayak jago itu tuh. Ada ayam dinaiki itu kan beranak cucu. Ya, jelas ya. Nah, maka karena kamu milih menikah, ada suatu konsekuensi atau tanggung jawab. Ya, nanti minggu depan. Nah, memang ketika diperintah beranak cucu, Adam bahwa diberi perintah juga untuk memelihara alam semesta, berkuasa atas ikan-ikan di laut, ya toh, artinya boleh manfaatkan, tetapi tetap menjaga kelestariannya. Jelas ya. Wes mantep burung gue arep nikah, apa ragu-ragu? Karena ini pilihan loh nih. Nek mantep ya terus ke selamanya, jangan dibuat main-main ya. Karena itu pilihan. Jadi tidak ada orang yang boleh disalahkan, wah aku menyalahkan ibu atau menyalahkan bapak atau ini pak gara-gara pak pendeta ini saya dinikahkan, nggak boleh gitu, karena itu kan pilihan kamu. Maka nanti waktu berkatan ditanya kamu mantep nggak, kalau nggak mantep ya oke, dipikir ulang dulu supaya apa, jangan sampai orang itu banyak loh ya bercerai gara-gara menyesal, wah ternyata berat nganu ya ngopeni anak orang lain itu, kasih nafkah anak istri itu berat deh. Apalagi kan selamanya kan nggak semakin baik istri itu semakin jelek kan, juga sebaliknya nanti semakin tua suaminya, wah ini rasanya sudah tidak nyaman ditinggal aja, nggak boleh begitu karena sekarang untuk selamanya, untuk apa, untuk pertemuan besok ya, apalagi itu pilihan kamu. Nah saya kira materi sesi 1 ini begitu dulu ya, biarlah membekali kamu supaya semakin mantapkan kamu dalam kehidupan pernikahan nanti. Tuhan berkati, amin.